Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa duduk di Masjid Jabal Uhud Al-Islami. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita masih membahas Al-Qasas wal Quran, kisah-kisah dan ayat-ayat dalam Al-Quran. Pagi hari ini kita akan membahas surah Isra atau Al-Isra ayat 4 sampai 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna uluwan kabira. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilalad diyar wa kana wa'dan maf'ula. Thumma radadna lakum al-qarrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Fa idza jaa wa'dul akhirati liyasa'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhalu awwala marratin wa liyutabbiru ma alau tatbira. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel di dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang sangat besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu mereka rela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang lain untuk menyuramkan muka-muka kalian, dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama kali, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Isra ayat 4 sampai 7 ini mengkisahkan tentang hancurnya Baitul Maqdis. Dan tentu kisah kehancuran Baitul Maqdis sangat erat kaitannya dengan satu raja yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di dunia ini ada 4 raja yang menguasai dunia barat, timur, selatan dan utara. Bahkan dikatakan
oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Majmu'ul Fatawa, yang dua mukmin dan yang dua kafir. Adapun yang mukmin adalah Dzulqarnain dan juga Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, dua raja yang sangat beriman kepada Allah dan menguasai sebagian besar dunia. Adapun yang kafir, Namrud di zaman Ibrahim dan juga Bukhtun Nasr. Ini dua raja yang zalim, yang kafir, dan pernah menguasai sebagian besar dunia. Yang ingin saya kisahkan yang berkaitan dengan surah Isra ini, ayat 1, ayat 4 sampai 7 ini, adalah salah satu dari 4 raja penguasa dunia. Siapa dia? Raja Bukhtun Nasr. Raja Bukhtun Nasr. Al-Imam Ibnul Athir rahimahullahu ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Kamil jilid yang pertama halaman 228, para ulama berselisih pendapat tentang kapan Bukhtun Nasr ini diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk menghancurkan orang-orang Yahudi, bahkan menghancurkan Baitul Maqdis sampai ke akar-akarnya. Ada yang mengatakan bahwa Bukhtun Nasr ini hidup di beberapa nabi. Jadi dia hidup sezaman dengan beberapa nabi. Di antaranya nabi yang sangat masyhur adalah Nabi Daniel, kemudian Irminia, kemudian Hanania, kemudian Azaria, kemudian Misha'ilah. Itulah nama-nama nabi yang sezaman dengan Bukhtun Nasr. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Bukhtun Nasr itu muncul setelah Bani Israel, khususnya orang-orang Yahudi, membunuh para nabi. Salah satunya adalah nabi yang dibunuh adalah Yahya ibn Zakaria, kemudian ayahandanya Zakaria juga, bahkan menyerang Nabi Isa alaihi salatu wassalam sampai akhirnya Allah angkat Isa ke langit. Sebab perlakuan mereka kepada para nabi inilah yang menghinakan para nabi, diutus kepada mereka raja zalim, kemudian menghancurkan mereka sehancur-hancurnya. Bagaimana kisahnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cerita Bukhtun Nasr ini memang cerita yang sangat menarik karena dicantumkan dalam Al-Qur'an secara isyarat. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 114, "Wa man adzlamu mimman mana'a masajidallah an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim." Dan siapakah lagi yang lebih zalim dari orang-orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya. Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka akan mendapatkan kehinaan di dunia, dan di akhirat mereka mendapatkan azab yang berat. Lah salah satu penafsiran dari surah Al-Baqarah 114 ini, salah satu asbab nuzulnya bicara tentang Bukhtun Nasr yang menghancurkan Baitul Maqdis sampai Haikal Sulaiman itu dihancurkan sehancur-hancurnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi Bukhtun Nasr ini sebelum jadi raja, dia adalah seorang pemimpin pasukan perang, bahwa dia membawahi 100.000 pasukan kuat di zaman itu, sehingga pasukannya tidak bisa dikalahkan. Dan kita tahu bahwa Bukhtun Nasr itu kan hidup di zaman yang saya sebutkan tadi. Ada yang mengatakan hidup di zaman nabi-nabi tadi yang saya sebutkan. Ada juga yang mengatakan setelah Yahya ibn Zakaria dibunuh. Di Irak ada sebuah negeri namanya Babil. Negeri ini disebut orang-orang Kaldaniun. Lah Bukhtun Nasr itu hidup di Babil. Setelah dia menjadi raja di Babil, memimpin orang-orang Kaldaniun itu,
Bukhtun Nasr ini diberikan kecerdasan perang dan juga kecerdasan yang lainnya. Bahkan disebutkan dia pernah membuat kebun yang ada di atas langit. Jadi kebunnya itu bukan di bumi gitu, dia buat kebun tergantung di langit. Karena ketika dia menikah dengan istrinya menghendaki untuk melihat yang hijau-hijau dari tanaman-tanaman, akhirnya dibuatkan sama dia kebun di atas langit. Saking cerdasnya Bukhtun Nasr itu dengan teknologi dia saat itu. Bahkan dia membuat 8 gerbang untuk mengelilingi negaranya, dan gerbangnya besar-besar terbuat dari emas dan perak, dan itu gerbang terindah kala itu, menunjukkan kemajuan kota Babil Irak saat itu. Lah Bukhtun Nasr ini membawa 100.000 pasukan, kemudian menaklukkan daerah-daerah sekitar Irak, sampai akhirnya dia pun mulai menaklukkan di luar Irak. Kemana? Ke arah Syam dan ke arah Damaskus. Lah cerita Bukhtun Nasr ini dan juga pasukan kuatnya menyebar sampai ke Syam dan Damaskus, sampai Raja Damaskus itu ketakutan ketika datang pasukan besar dipimpin oleh Bukhtun Nasr. Karena ketakutan Bukhtun Nasr akan menghancurkan Syam dan Damaskus, maka Raja Damaskus ketika itu menjumpai Bukhtun Nasr, kemudian mengaku kalah dan siap membayar jizyah, upeti. Yang jelas jangan diserang, saya akan bayar upeti apa yang kau kehendaki. Setelah kemudian Bukhtun Nasr berhasil menaklukkan Syam dan Damaskus, disinilah kemudian dia mulai melirik daerah di sekitarnya, daerah sekitarnya Suriah hari ini gitu kan, sampai ke Palestina. Akhirnya kemudian bergeraklah pasukan Bukhtun Nasr ini ke Suriah, bahkan sampai ke Palestina. Lah ketika itu Raja Palestina dipimpin oleh keturunan Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Jadi anak cicit Nabi Daud yang memimpin Palestina kala itu. Sebagaimana Syam dan Damaskus juga merasa takut dengan Bukhtun Nasr, dia pun takut karena pasukannya besar, pasukannya kuat, dan kalau dia menyerang sebuah negeri tidak disisakan. Akhirnya Raja Palestina ini mengikuti apa yang dilakukan oleh Syam dan Damaskus, ingin menyerahkan diri dan membayar upeti saja, asal jangan diserang. Rupanya disambut baik oleh Bukhtun Nasr. Akhirnya kerajaan-kerajaan kecil di bawah kekuasaan Bukhtun Nasr dan mereka membayar upeti. Masalahnya orang-orang Palestina itu banyak orang-orang Yahudi, Bani Israel, tidak setuju dengan keputusan rajanya yang memberikan upeti terus setiap tahun kepada Bukhtun Nasr. Akhirnya karena tidak setuju inilah mereka pun kemudian berkumpul, kemudian datang kepada rajanya memprotes agar raja memutuskan hubungan dan tidak membayar upeti lagi. Tapi sang raja tidak mau karena ini kemaslahatan. Karena tidak mau menolak kemauan Bani Israel, dibunuhlah Raja Palestina ini di tangan Bani Israel. Kemudian setelah dibunuh rajanya, Raja Palestina, orang-orang Bani Israel ini kemudian memutuskan hubungan antara Palestina dan Bukhtun Nasr. Marah Bukhtun Nasr. Disinilah cerita dimulai. Akhirnya kemudian Bukhtun Nasr membawa pasukan besar, kemudian datang ke Palestina, dihancurkannya Palestina sehancur-hancurnya. Tidak ada satu bangunan kecuali dirobohkannya, tidak ada manusia kecuali dibantainya, sehingga tidak ada satupun laki-laki kecuali dibunuh, dan wanitanya menjadi tawanan perang, menjadi budak beserta anak-anaknya dibawa ke Babil. Sampai-sampai Baitul Maqdis hancur rata dengan tanah. Kemudian kitab Taurat dibakar sampai tidak tersisa papannya. Bahkan Haikal Sulaiman, atau tahu Haikal Sulaiman? Haikal Sulaiman itu pondasi Masjidil Aqsa. Jadi Sulaiman itulah yang membangun Masjidil Aqsa. Kecil Masjidil Aqsa itu.
kemudian dilebarkan sampai sekarang lebar sekali. Lah haikal Sulaiman itu bangunan asal. Bangunan asal yang dibangun oleh Sulaiman itu disebut haikal Sulaiman. Inilah haikal, inilah yang sampai hari ini orang-orang Israel mencarinya. Sehingga saya dengar bahwa Masjidil Aqsa itu sudah bolong bawahnya. Kemudian dicari-cari, dikorek-korek oleh orang-orang Israel untuk dirobohkan dan dikembalikan kepada haikal Sulaiman, karena sebuah keyakinan apabila haikal itu berdiri, maka Metius yang ditunggu-tunggu menurut mereka adalah penolong, menurut kita Dajjal, akan datang dan akan memimpin mereka. Jadi Bukhtun Nasr itu betul-betul meratakan bangunan haikal Sulaiman. Bahkan barang-barang yang ada dalam Masjidil Aqsa itu diangkut semua ke Irak. Bayangkan, kota yang tadinya indah, kota yang tadinya makmur menjadi kota yang hancur lebur, rata dengan tanah, tidak ada satupun makhluk di situ. Karena semua perempuan dan anak-anak dibawa ke Irak, kemudian diperbudak, dibagi-bagikan ke rumah-rumah Irak. Sementara laki-lakinya dibantai habis, kecuali sedikit yang kemudian keluar dan berusaha untuk lari dari tentara Bukhtun Nasr. Begitulah kekejaman Bukhtun Nasr menghancurkan Palestina, kemudian membunuh laki-laki Yahudi, semua laki-laki Yahudi dibantainya, kemudian memperbudak wanita dan juga anak-anak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, begitu kejamnya Bukhtun Nasr ini. Kenapa Bani Israel menjadi sasaran penyerangan Bukhtun Nasr? Ada alasannya. Alasannya sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Al-Imam At-Tabrani dalam tafsirnya, dari seorang sahabat namanya Sa'id ibn Zubair dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, ba'atha Isa ibn Maryam Yahya ibn Zakaria fi 12 minal hawariyina yu'allimuna an-nasa. Jadi Isa, dan Isa adalah ulul azmi, seorang nabi dan rasul, mengutus siapa? Mengutus Yahya putra Zakaria untuk mengajarkan 10 dari hawariyin Isa, sahabat-sahabat pilihan Isa. Jadi Isa meminta kepada Yahya untuk mengajari siapa? 12 atau 10 orang dari hawariyun pengikut Isa bin Maryam. Lah salah satu ajaran yang diajarkan Yahya ibn Zakaria kepada mereka adalah fima nahahum anhu nikahu ibnatil akh. Di antara larangan yang diajarkan adalah tidak boleh menikah dengan anak saudara, artinya ponakan. Lah ketika itu ada Raja Romawi, Raja zalim. Itu menaksir siapa? Seorang wanita, dan wanita ini masih anak daripada bibinya. Jadi bibinya punya anak, seorang wanita cantik. Dalam syariat Yahya ibn Zakaria tidak boleh nikahu ibnatil akh, menikahi anak saudara atau ponakan itu tidak boleh. Tapi karena wanita itu cantik, raja ini mau. Bagaimana caranya harus nikah? Padahal dalam ajaran Yahya ibn Zakaria tidak boleh. Karena maksa, akhirnya ibunya wanita ini mengatakan kepada puterinya, kalau seandainya raja melamarmu, maka maharnya adalah kepala Nabi Yahya. Maharnya itu kepala Nabi Yahya, karena dia memfatwakan haramnya menikahi wanita dari anak saudara. Awalnya raja tidak mau, tapi karena itu syaratnya, kalau tidak mau nggak jadi kawin. Akhirnya kemudian disanggupi oleh raja, diutuslah pasukan untuk mencari Yahya ibn Zakaria. Yahya sedang mengajar di masjid kepada orang-orang Hawariyun, tiba-tiba dikepung tuh, bayangkan. Kemudian ditangkap, diseret, kemudian setelah diseret kemudian dipenggal lehernya, kemudian dipisahkan leher dari kepala dari badannya, kemudian kepalanya dibawa oleh prajurit ini menghadap raja.
dan itu maharnya. Bayangkan maharnya kepala seorang nabi, Yahya ibn Zakaria alaihi salatu wassalam. Lah ketika lehernya Yahya ibn Zakaria ini putus dari badannya, itu darahnya netes ke bumi. Sebutkan dalam riwayat ini bahwa fabadarat qatratu min damihi alal ardi falam tazal taghli hatta ba'athallahu bukhtun nasr alaihim. Jadi darah itu yang netes dari lehernya, kepalanya Yahya ibn Zakaria ke bumi itu akhirnya tidak kering, tapi terus mendidih seperti air yang direbus itu, terus seperti itu berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, tidak kering-kering, sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada mereka seorang raja zalim, Bukhtun Nasr. Diutus kepada mereka untuk menyerbu Palestina. Lah sesampainya orang-orang Bukhtun Nasr yang di Palestina, akhirnya kemudian ada seorang nenek yang menunjukkan Bukhtun Nasr kepada letak darahnya Yahya ibn Zakaria yang mendidih itu. Dengan sebab itulah akhirnya maka Bukhtun Nasr marah. Dari situlah penyebabnya kenapa Bukhtun Nasr menghancurkan Palestina sehancur-hancurnya. Dalam riwayat seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, akhirnya setelah menguasai Palestina, kemudian diserangnya Suriah, kemudian diserangnya negara-negara, sampai Syam kali itu dikuasai dan di bawah kepemimpinan Bukhtun Nasr. Sehingga makin congkaklah Bukhtun Nasr. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengadab Bukhtun Nasr dengan cara yang Allah kehendaki. Bagaimana cara meninggalnya? Ini bayangkan, seorang raja, pasukan besar, tetapi karena kesombongannya, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala berikan penyakit gila Bukhtun Nasr ini. Jadi saking sombongnya, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya sombong, bengis lagi gitu kan. Wala tahsabanna alladhina ghafilan amman ya'malu zalimun. Jangan kau kira Allah subhanahu wa ta'ala diam ketika melihat orang-orang zalim. Maka akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki otaknya Bukhtun Nasr ini error, jadi gila dia. Kemudian dia pun hidup sendirian di tengah hutan sampai dia mati. Ada juga yang mengatakan sebab meninggalnya Bukhtun Nasr itu sama dengan meninggalnya Namrud. Dikirim ba'udhah itu semut, nyamuk, kemudian masuk di telinganya, kemudian masuk ke otaknya, kemudian menggerogoti otaknya. Akhirnya dia meminta kepada khadimnya untuk dipukulkan sandal di kepalanya. Pas dipukul mati dia. Subhanallah. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghukum Bukhtun Nasr ini. Lah ayat ini menjelaskan tentang kehinaan Bani Israel karena mereka tidak melindungi nabinya, bahkan cenderung membunuh nabinya. Maka Allah hinakan Bani Israel. Dan hari ini saya dengar bahwa kaum muslimin yang ada di Aqsa yang sedang salat diserang oleh tentara Israel. Dan itu terjadi setiap Ramadan. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menangkan agamanya di negeri Palestina. Tetapi begitulah takdir Allah azza wa jalla. Palestina akan seperti itu, berperang dan berperang sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kekuatan kaum muslimin semua bersumber di Palestina. Karena Palestina itu jantung kota dari negara Syam, dia tengah-tengahnya. Jadi poros kekuatan kaum muslimin di akhir zaman itu di Palestina. Dan itu tanda kemenangan ketika Allah subhanahu wa ta'ala utus kepada mereka Al-Mahdil Muntadhar Muhammad Ibn Abdillah memimpin perang. Kemudian terjadi perang besar yang disebut dengan Armageddon, dalam bahasa kita Malhamatul Kubra. Maka terjadi perang salib. Orang-orang Yahudi tidak terlibat dalam perang ini, mereka sembunyi ketakutan. Sampai akhirnya orang Islam memenangkan dalam perang Malhamatul Kubra. Di sini Dajjal muncul. Dan ingat Rasul mengatakan Dajjal itu tidak akan muncul kecuali karena ghadbah yaghdibuha, karena ada
kemarahan yang menyulutnya. Nah, salah satu kemarahan yang menyulut Dajjal keluar adalah ketika orang-orang Yahudi tidak terlibat perang, ketakutan. Maka Dajjal marah. Keluarlah Dajjal kepada orang-orang Yahudi, dan di situ sudah ditunggu 70.000 Yahudi Asfahan. Wallahu alam. Ini diantara kisah surah Al-Isra ayat 4 sampai 7. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.